Oke, saudara, kita akan bersama-sama membahas tema komitmen total ya. Kita akan melihat firman Tuhan malam hari ini. Kita akan baca bersama-sama Roma 12 ayat yang pertama ya. Roma 12 ayat yang pertama. Satu ayat yang tidak asing ya bagi banyak kita. Demikian firman Tuhan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, ada seorang anak yang minta disekolahkan ke luar negeri. Ya, orang tuanya bekerja keras, akhirnya mengumpulkan uang, menyekolahkan dia ke luar negeri. Setiap bulan terus mengirim uang ya. Dan permintaannya bukan hanya untuk uang sekolah dan jajan, tempat tinggal, makan, tapi juga minta mobil yang bukan sembarang mobil begitu ya, mobil yang bisa bersaing dengan teman-temannya. Dia minta juga jam tangan yang mewah ya seperti teman-temannya. Dan apapun yang ada tren dia selalu mengikuti di sana. Orang tuanya hanya percaya ya mengirimkan dia uang apapun yang diminta dia. Setelah setahun dia di luar negeri, saudara sekalian, dia belajar bisnis, begitu kan? Tiba-tiba dia melihat, wah trennya sekarang orang tidak lagi belajar bisnis ya, tapi belajar psikologi. Maka dia mulai berkata pada orang tuanya, saya tidak mau belajar bisnis. Saya mau belajar bidang studi psikologi. Dia bosan. Nah, untuk itu harus ada kembali pendaftaran, harus mengambil kelas-kelas lagi, jadi biaya bertambah. Orang tua juga mendukung ya. Nggak apa-apa begitu kan ya. Dia memang bukan di bisnis bidangnya, dia di psikologi. Ya sudah kita dukung. Lewat 1 tahun, saudara sekalian, tiba-tiba dia mengatakan lagi pada orang tuanya, saya ternyata nggak cocok jadi konselor ya. Bidang psikologi ini bukan satu bidang yang tepat buat saya. Saya merasa ada bakat terpendam dalam diri saya, yaitu bakat seni. Ya kan? Maka dia meminta izin pada orang tuanya untuk transfer dari universitas tersebut ke sebuah sekolah seni yang memang sangat mahal, begitu kan? Saudara sekalian, singkat cerita, setelah 3-4 tahun begitu kan, satu persatu teman-temannya yang berangkat dari Indonesia pulang dengan gelar sarjana dari bermacam-macam universitas kan di negara tersebut. Sehingga orang tuanya bingung, ya kan, teman-teman tetangga ya, teman gereja semua sudah pulang lulus begitu kan, sampai 5 tahun. Kenapa anak saya belum lulus-lulus? Saudara sekalian, akhir ceritanya dia pulang dengan gelar kosong ya, tidak ada gelar. Dia tidak bisa menyelesaikan satu pun bidang studi yang sudah dia katakan itu bidang saya. Itu passion saya. Saudara, mengapa? Apa sebabnya sehingga dia tidak bisa menyelesaikan atau dia pulang dengan tangan kosong? Karena tidak ada komitmen. Ya, dia mengikuti emosi. Ya, dia sudah pilih bisnis, kemudian perasaannya berubah, dia ganti ke psikologi. Oke, sekali ganti orang bisa mengerti, saudara sekalian. Tapi dalam waktu yang tidak terlalu lama, dia ganti lagi ke bidang yang lain. Dia mengikuti emosi, mengikuti perasaannya, mengikuti tren orang lain, ya, mengikuti suasana, begitu kan? Baca ini, baca itu, baca WA, baca artikel, bidang ini nggak bagus, bidang ini ke depannya bagus. In the end apa, saudara sekalian? Nothing. Apa yang dia tidak ada di sini? Dia tidak punya komitmen. Ya, saudara sekalian, sekali lagi, tidak punya komitmen, apapun yang dikerjakan, nol besar buahnya. Nothing. No fruit. Yesus mendekati sebuah pohon ara, begitu kan? Daunnya lebat sekali, tapi ketika dia mendekati, mengatakan nggak ada buahnya. Ya. Tidak ada komitmen seperti itu. Kelihatannya sibuk, ya kan? Kelihatannya banyak kegiatan, tapi in the end nothing. Tanpa komitmen tidak ada buah, tidak ada hasil. Karena komitmen itulah yang memegang pelayanan seseorang atau apapun yang dia lakukan melampaui feeling, suasana, dan tren. Ya, saudara sekalian, tidak selalu orang dalam pelayanan di gereja merasa melayani. Ya, seperti pertama-tama dia dipercayakan ya tugas atau jabatan tersebut. Tetapi seorang yang berkomitmen, dia melampaui feeling itu. Ya kan? Atau mungkin apalagi pada masa pandemi, trennya orang tidak lagi aktif di gereja. Tapi seorang yang berkomitmen tidak juga melampaui tren. Komitmennya melampaui tren, begitu kan? Nah, saudara sekalian,
kita melihat komitmen ini sangat penting ya. Bukan hanya di dalam pelayanan, tapi dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk misalnya seperti anak tadi dalam studi dan khususnya dalam pernikahan. Kita belajar dari berbagai bidang kehidupan yang Tuhan berikan. Kita tahu komitmen itu fondasi yang sangat penting. Misalnya kita melihat pernikahan, dua orang yang jatuh cinta, ya, feelingnya terlibat ya. Kalau jatuh cinta itu pasti feeling terlibat, saling mencintai, saling menyukai, dan pada akhirnya pada suatu titik mereka memutuskan untuk menikah. Ketika mereka memutuskan menikah, komitmen. Mereka masuk ke fase komitmen, saudara sekalian. Sehingga di hadapan hamba Tuhan mereka berkata, dan di hadapan Tuhan tentunya, baik sehat maupun sakit, baik senang maupun susah, ya, dalam kelancaran maupun kesulitan, sampai maut memisahkan kita. Saudara, itu komitmen. Ya. Apakah dalam perjalanan pernikahan suami istri tersebut feeling itu sama? Tidak. Feeling sering pudar. Ya. Apakah kecantikan, kegantengan suami dan istri itu sama sejak hari pertama pernikahan? Pasti banyak perubahan. Apakah situasi kehidupan sama sejak mereka mengucapkan janji itu? Pasti banyak perbedaan. Kehadiran anak, masalah dalam pekerjaan, pergumulan dengan kesehatan. Tapi apa yang memegang pernikahan itu tetap utuh? Jawabannya adalah komitmen kedua individu. Bahwa komitmen itu melampaui feeling, melampaui situasi, melampaui perubahan tren apapun. Saudara sekalian, nah ini ya. Jadi kita harus kita belajar mengerti apa itu komitmen sebetulnya. Komitmen, saudara sekalian, komitmen Kristen khususnya kita bicara ya. Komitmen Kristen adalah sebuah keputusan. Keputusan ya, bukan feeling. Keputusan untuk terus mengikut Tuhan dan melayani Kristus apapun yang terjadi ya, sehingga kita melihat ketika kita bicara komitmen tidak bisa juga dihindari kita berbicara soal kesetiaan. Ya, karena kesetiaan itu artinya nggak berubah apapun yang terjadi, ya kan? Dalam konteks ini ya. Jadi komitmen adalah sebuah keputusan, an act of the will. Ya, saya merasa capek, misalnya ya dalam sebuah pernikahan. Saya merasa menjadi suami itu capek. Saya merasa menjadi papa itu capek. Tapi saya punya komitmen, saya punya janji pada Tuhan. Capek sekalipun saya akan jalankan tugas saya sebagai suami. Capek sekalipun saya tetap jalankan tugas saya sebagai papa. Ya, saya tidak akan sampai pada kesimpulan mengatakan apa sih poinnya? What's the point sih? Saya capek-capek begini, anak seperti itu. Saya capek-capek pelayanan, orang seperti itu. Saya capek-capek bekerja, atasan seperti itu. Kita tidak akan sampai kepada what's the point. Ketika kita memegang komitmen dengan teguh. Karena komitmen adalah sebuah keputusan, an act of the will. Bukan feeling. Ya, saya merasa melayani ini tahun baru 2022. Wah, menggebu-gebu. Itu lain. Itu semangat. Itu api. Komitmen itu something else. Ya, sesuatu yang lain, saudara sekalian. Maka kita kembali berbicara. Jadi komitmen Kristen itu bagaimana lahirnya? Bagaimana seseorang bisa mempunyai yang disebut dengan komitmen? Enggak cuma perasaan melayani, enggak cuma keinginan melayani, enggak cuma beban, ya, enggak cuma kerinduan, tapi komitmen, saudara sekalian. Kalau kerinduan saya yakin banyak orang ya, aduh saya rindu sih kalau ada kesempatan mau bantu-bantu gereja, ya kan. Kalau keinginan ya pengen sih begitu ya, terlibat juga kan dalam pelayanan begitu. Tapi kita bicara komitmen. Banyak orang punya kerinduan, banyak orang punya keinginan, banyak orang berbicara tentang beban pelayanan, tapi sedikit yang komitmen. Sehingga kita mau belajar, sebetulnya apa sih yang melahirkan komitmen total itu kepada Tuhan dalam pelayanan. Saudara, kita berbicara mengenai dasar komitmen yang membawa kita kembali kepada teks yang kita baca di awal. Ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Apa yang menyebabkan seseorang itu bisa komitmen? Jawabannya, kemurahan Allah. Ya, dan di sini God's mercies dalam bahasa Inggris itu plural ya. Biasa kita kalau nyanyi dalam bahasa Inggris kan kemurahan itu mercy, nggak pakai s begitu kan? Di sini kita melihat mercies, berarti nggak sedikit. Ini betul-betul kemurahan Tuhan yang berlimpah-limpah. Bagaimana seseorang bisa komitmen?
Rasul Paulus mengajarkan di sini, kita bisa komit menyerahkan, mempersembahkan keseluruhan diri kita ketika kita mengerti, mengalami kemurahan Allah yang berlimpah itu. Ya, demi kemurahan Allah. Jadi komitmen kita tuh respon kepada kebaikan Allah yang begitu berlimpah. Artinya begini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau seseorang belum memahami apa itu kemurahan Allah, khususnya dalam keselamatan, dia nggak bisa komitmen. Ya, dia belum sampai pada level komitmen. Karena komitmen sebuah respon kepada kemurahan Allah. Ketika seseorang belum mengalami kemurahan Allah, belum memahami kemurahan Allah, dan dia juga belum mengerti ya kemurahan Allah itu apa, berapa dalamnya, sulit untuk berbicara mengenai komitmen. Ya, Rasul Paulus mengatakan di sini, saudara sekalian, kata-kata karena itu, ini kan Roma 12 ayat 1. Ketika dia mengatakan karena itu, itunya itu apa? Itunya itu menunjuk kepada pasal-pasal sebelumnya. Roma 1 sampai Roma 11. Apa isinya Roma 1 sampai Roma 11? Karya keselamatan. Anugerah keselamatan cuma-cuma dari Tuhan buat orang berdosa. Dengan percaya saja dia dibenarkan dan masuk surga. Ya, itunya itu, saudara sekalian ya. Karena itunya itu Injil. Ya. Hanya percaya. Hanya oleh iman, bukan dengan melakukan Taurat. Roma 3, Roma 4, Roma 5. Ya kan? Karena itunya itu apa itunya? Karena dipersatukan dengan Tuhan Yesus dalam kematian kebangkitannya. Karena itunya itu apa? Kan banyak persis begitu kan? Karena segala sesuatu turut bekerja mendatangkan kebaikan. Apapun yang terjadi. Karena itunya itu apa? Karena tidak ada apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi itunya tuh banyak sekali. Dan ketika seorang Kristen memahami kelimpahan anugerah kemurahan Tuhan, dia mengerti arti sebuah komitmen. Saudara sekalian ya. Jadi itulah komitmen ya. Komitmen itu adalah sebuah respon kepada kemurahan Tuhan. Kepada apa? Kepada komitmen Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Saudara perhatikan dari Roma 1 sampai Roma 11. Ketika Paulus menjabarkan karya keselamatan, Injil ya. Bagaimana orang berdosa bisa diselamatkan dan dibenarkan. Itu berbicara mengenai komitmen Tuhan. Di mana tidak ada jalan, Tuhan ciptakan jalan. Anaknya dikutus, kemudian mati di tempat orang berdosa. Allah tidak bisa kompromi dengan dosa, tapi Allah mengasihi orang berdosa. Maka anaknya mengambil posisi orang berdosa, mati di tempat mereka, menggantikan mereka. Dan status benar kesempurnaan Tuhan Yesus diperhitungkan kepada orang berdosa. Apapun Tuhan lakukan karena komitmennya untuk menyelamatkan orang berdosa. Ya, saudara, apa ciri khas komitmen? Nggak pernah ada kata, wah nggak bisa. Ya kan? Kalau komitmen itu, kita cari jalan. Itu komitmen. Ya kan? Suami istri yang komitmen, menghadapi masalah pernikahan, nggak mungkin ngomong, that's it. Kita nggak bisa lagi. Kita berbeda terlalu jauh. Nggak ada. Kalau komitmen, coba kita cari jalan. Sekarang sulit memang. Besok kita pikirkan, kita doakan lagi. Bagaimana jalan keluarnya. Komitmen selalu ciptakan jalan keluar. Tidak pernah menyerah. Maka Paulus berkata, Roma 1 sampai Roma 11 dia mengajarkan itu. Tuhan ciptakan jalan di mana tidak ada jalan. Termasuk mengutus anaknya sendiri. Lahir, menderita, mati, bangkit. Ya, menggantikan orang berdosa. Supaya Tuhan tidak usah mengkompromikan kekudusannya. Dan tidak akan bisa mengkompromikan kekudusannya. Namun kasih Tuhan sampai kepada orang berdosa yang membutuhkan. Nah ini saudara sekalian. Jadi komitmen itu dasarnya harus jelas. Yaitu kita sudah menerima kemurahan Allah, yaitu komitmen Tuhan untuk menyelamatkan kita no matter what, begitu ya. Apapun yang terjadi, berapa berdosanya kita pun berapa kita nggak peduli sama Tuhan. Roma 5 ayat 8 mengatakan Allah menunjukkan kasihnya kepada kita bahwa Kristus telah mati ketika kita masih berdosa. Lagi kita asik-asik berdosa, nggak peduli sama Tuhan, Tuhan tetap jalankan. Kenapa? Komitmen. Komitmen. Orang seringkali dalam pelayanan bisa berkata begini, saya melayani sekian lama, ya di balik layar saya melayani dengan jerih lelah, siapa menghargai? Orang bahkan salah mengerti. Jadi buat apa saya melayani? Nah, saudara sekalian, kalau kita masuk dalam fase komitmen, kita menghindari jebakan itu. Oleh karena kalau dengan seperti itu, Tuhan tidak akan menyelamatkan kita. Karena Tuhan akan berkata, saya sudah kirimkan anak saya, mereka tolak. Anak saya sudah mengajarkan kebenaran, mereka asik-asik dalam dosa mereka. What's the point? Ya, Tuhan bisa tanya begitu kan? What's the point? Saya mau menyelamatkan, orangnya nggak mau diselamatkan. Jadi poinnya apa?
Saudara, komitmen Tuhan adalah kamu mau atau tidak mau diselamatkan. Aku datang untuk menyelamatkan. Nah, itu komitmen ya. Jadi di dalam respon kita kepada komitmen Tuhan yang begitu besar, kemurahan Tuhan yang begitu besar, kita juga mengerti, oh, itulah harga sebuah komitmen ya. Satu ketekunan kesetiaan dalam kasih ya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, hujan, badai, kering ya, waktunya lancar atau tidak lancar, kita tetap komitmen melayani Tuhan dengan total ya, melayani Dia. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah ya, saudara sekalian. Jadi ini satu hal yang kita pahami bahwa kita bisa berkomitmen kalau kita menyadari betapa Tuhan sudah berkomitmen kepada kita. Nah, saudara sekalian, Tuhan tidak menyelamatkan kita lalu berkata, sudah ya, saya sudah kasih modal hidup yang baru, saya sudah kasih modal hidup yang diampuni, saya kasih modal hidup yang diselamatkan. Selanjutnya terserah Anda. Kalau Anda bisa pegang keselamatan itu sampai akhir, wah ya, nanti dapat hidup yang kekal. Tapi kalau enggak, ya kan sudah dikasih modal. Saudara, Tuhan berkomitmen waktu menyelamatkan kita, bukan cuma menyelamatkan, tapi mengamankan keselamatan itu sampai kekekalan. Itu komitmen to the end. Ya. Jadi ketika kita mengerti komitmen Tuhan ini, kita berkata, apa artinya? Apalah harga yang saya bayar untuk komitmen saya melayani Tuhan di gerejanya? Sampai kapan? To the end. Tuhan tidak mengatakan kalau kita begini pasti semuanya lancar, orang menghargai kita, orang tidak pernah salah mengerti kita, mereka pasti ya kan bisa bisa menghargai, menerima lah pelayanan kita. Saudara sekalian, komitmen tidak tergantung pada hal itu. Bagus kalau itu terjadi, ya kan? Siapa yang tidak senang ketika orang juga boleh menerima pelayanannya, boleh menghargainya, ada perubahan hidup, kita semua senang. Tapi kalaupun tidak ada hal itu, komitmen tidak berubah. Komitmen karena melampaui hal-hal seperti itu. Saudara sekalian, ketika kita renungkan lagi Roma 12 ayat 1 ini, ketika Paulus mengatakan karena itu, ya. Ini ayat sebelumnya. Sebelum dia ngomong karena itu, ada kata-kata begini, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Saudara, semua teologi yang Paulus ajarkan di Roma 1 sampai 11 itu teologi, itu doktrin ya. Bagaimana orang dibenarkan, berdasarkan apa? Hanya iman, bukan karena melakukan hukum Taurat, begitu kan? Lalu apakah orang sudah dibenarkan hanya iman boleh seenaknya berbuat dosa? Tidak mungkin, karena dia sudah dipersatukan dengan Yesus yang kudus itu. Nggak mungkin dia terus dalam dosa. Itu kan semua teologi. Itu Roma 1 sampai 11. Apa tujuan orang mengetahui belajar teologi atau doktrin? Saudara sekalian, tujuannya adalah doksologi. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tujuan orang belajar teologi adalah menjadi rendah hati dan sujud menyembah Tuhan. Itu doksologi. Tapi apakah berhenti sampai di teologi dan doksologi? Tidak. Paulus teruskan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Serving, melayani. Ya. Jadi saudara, komitmen total dalam melayani Yesus itu didasarkan kepada pengertian yang benar akan anugerah keselamatan Tuhan dan juga lahir dari sikap sujud dengan rendah hati menyembah Tuhan yang begitu ya mengasihi kita dengan kasih yang agung. Dengan dua itu mengalirlah komitmen serving, melayani. Ya. Jadi kita bisa melihat teologi itu unsur pengetahuan, saudara-saudara, melalui pembinaan ini mendapatkan banyak sekali unsur teologi, pengetahuan, ya, dan juga melalui PA di gereja, acara Zoom meeting dan sebagainya. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Tujuan kita belajar semua itu adalah supaya kita sujud menyembah. Tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan layak ditinggikan, kita adalah orang yang tidak layak, namun Tuhan berkenan menyelamatkan. Jadi itu mendorong sikap kita menyembah, seperti orang Majus, ya kan? Tapi kan nggak berhenti sampai di situ. Roma itu nggak berhenti sampai di doksologi 11 ayat 36. Roma itu terus berlanjut, ya. Firman Tuhan berlanjut kepada Roma 12 dan seterusnya sampai selesai. Serving. Di sini kita bicara komitmen, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Jadi ini yang kita harus sadari bahwa komitmen itu ada di sini. Ya. Sebagai respon kepada apa yang Tuhan sudah lakukan dan apa yang kita pahami sebagai
anugerah Tuhan. Jadi seorang yang berkomitmen akan memiliki kesatuan keharmonisan ya secara dinamis antara pengetahuannya, teologinya, doktrinnya, dia belajar PA, dia baca Alkitab, ya, dia ikut seminar, pembinaan, dengan dia punya sikap menyembah, ya kan, baik itu online maupun onsite, dia punya sikap menyembah dalam hidupnya juga, nggak cuma di gereja kan, dan di dalam sikapnya melayani. Ya. Jadi kita melihat 3 hal ini akan harmoni di dalam seorang yang berkomitmen total kepada Yesus Kristus. Karena dia bisa berkomitmen total ketika dia mengerti siapa yang dia percaya, apa yang Tuhan sudah lakukan baginya, dan ketika dia berespon dengan menyembah Tuhan. Dan itu mengalirkan sikap melayani melalui komitmen yang total untuk melayani Tuhan Yesus. Ya. Saudara sekalian, komitmen itu memang sangat tergantung kepada siapa sih kita berkomitmen. Ya. Kalau ada seorang pegawai bekerja di perusahaan, begitu ya, kalau komitmen sekali dia bekerja, begitu datang lebih pagi, pulang juga nggak pernah lebih awal dari waktunya, begitu ya. Dan ketika diminta harus lembur, dia juga most of the time dia kebanyakan bersedia. Dia committed lah untuk perusahaan itu. Tapi tiba-tiba perusahaan itu dialihkan ya kepada pemilik yang baru. Karena mungkin sangat menguntungkan dijual, akhirnya dijual di bawah manajemen yang baru, saudara sekalian. Saya mau tanya, apakah pegawai ini bisa berkomitmen yang sama di bawah kepemimpinan yang baru? Jawaban saya belum tentu. Belum tentu. Oleh sebab ada perubahan pemilik. Ya. Ini bukan gereja, ini bukan pelayanan, ini pekerjaan, saudara sekalian ya. Pekerjaan itu berarti visi perusahaan bisa berubah, ya kan, cara kerja perusahaan bisa berubah, nilai-nilai yang dianut perusahaan oleh pemilik baru ini bisa berbeda dengan pemilik lama. Jadi komitmen di dalam dunia pekerjaan itu sangat tergantung kepada siapa kita kasih komitmen itu. Tapi kita bersyukur, saudara sekalian, di dalam pelayanan pemiliknya nggak berubah, nggak akan berubah, karena dia adalah Tuhan Yesus. Yang adalah Tuhan, di atas segala Tuhan, Raja, di atas segala Raja, itu fix, nggak berubah. Jadi komitmen kita, ya kan, tidak perlu terpengaruh angin ribut, topan, kemudian perubahan zaman. Komitmen kita tetap sama kepada Yesus Kristus. Nggak bakal ganti pemilik iman Kristen. Berbeda dengan perusahaan, saudara sekalian. Ya, jadi di luar Kristus, di luar dunia sana, di luar dunia pelayanan, komitmen itu terbatas. Tergantung kepada siapa komitmen diberikan. Tapi kita bersyukur dalam melayani Tuhan Yesus. Dia nggak berubah. Komitmen saudara dan saya tetap fix seperti itu. Hanya bisa growing, bertumbuh. Ya, lebih total, lebih komitmen. Ya, saudara, dalam pernikahan juga ya, suami istri dan berkomitmen kan selama mereka hidup. Begitu kan? Itu pun ada keterbatasan. Ketika satu dipanggil Tuhan, bagaimana? Ya kan? Secara hukum sudah berakhir. Secara hukum komitmennya sudah berakhir, dan andai kata pasangan yang ditinggalkan mau menjalin pernikahan dengan seorang yang lain, diperbolehkan oleh Alkitab. Jadi memang hanya melayani Tuhan Yesus yang komitmennya bisa full, ya, permanen begitu ya, karena Tuhan Yesus tidak berubah. Selebihnya sangat tergantung, saudara sekalian. Jadi kita bersyukur ketika kita mendapat kesempatan melayani Tuhan di gerejanya, begitu ya. Itu adalah suatu fondasi yang sangat kuat, memampukan kita komitmen juga di bidang-bidang lainnya. Karena kita melihat arahnya ujung-ujungnya kepada Tuhan Yesus. Bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan Yesus. Ya. Jadi komitmen kita melayani Tuhan Yesus itu bersifat stabil dan pasti dan long term, ya, dan forever sebetulnya. Ya, jangka panjang dan permanen. Nggak mungkin berubah karena Yesus Kristus tidak pernah berubah. Kita hanya bisa lebih bertumbuh, lebih committed, begitu ya, lebih total dalam melayani Tuhan. Karena itu Paulus menyebutkan ya di dalam 2 Timotius 1 ayat 12 mengenai komitmen ini. Dia mengatakan apa? Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Sebetulnya, saudara sekalian, terjemahan lain mengatakan, apa yang telah dipercayakan kepadaku, sebetulnya terjemahan alternatif adalah apa yang telah aku komitkan, percayakan kepada Tuhan hingga pada harinya. Jadi ini bisa dua arti. Intinya sama, Tuhan berkomitmen kepada kita. Dan sebagai respons, kita berkomitmen kepada Tuhan. Jadi kalau saudara baca terjemahan bahasa Inggris, sebetulnya ayat ini berbunyi,
bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang sudah aku percayakan. Entrusted, aku sudah komitkan kepada Tuhan sampai pada harinya. Jadi artinya, saudara sekalian, Paulus yakin komitmen dia stabil. Paulus yakin nggak perlu ada perubahan dalam komitmennya. Sekali saya serahkan, saya tinggalkan di Tuhan. Saya nggak akan ganggu-gugat. Kenapa? Tuhan nggak berubah. Dan ketika saya menderita seperti sekarang ini, saya tidak malu. Mungkin ada orang berkata, Paulus salah kali pelayanannya, banyak penderitaan. Paulus strategi salah, banyak orang tidak senang. Aku tidak malu. Karena aku tahu, nah ada unsur ini, doktrin. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Kita udah bicara tadi, teologi, doktrin ya, doksologi, ya kan, devotion ya, pelayanan, komitmen melayani, serving. Ya, dan aku yakin dia berkuasa memeliharakan. Saudara sekalian, ini satu hal yang boleh menghiburkan setiap kita ketika kita berkomitmen kepada Tuhan, itu nggak perlu berubah. Ya, perasaan kita boleh berubah, ya mungkin ada hal-hal yang menyedihkan, ini itu dan sebagainya, ada peristiwa, tapi komitmen nggak perlu berubah. Sekali kita percayakan, kita serahkan, kita komitkan pada Tuhan, itu aman. Ya, itu yang kita bersyukur ketika kita melayani Tuhan Yesus, Tuhan nggak pernah tinggalkan kita. Karena apa yang sudah kita percayakan, kita komitkan pada Tuhan, Tuhan jaga. Seperti kita juga sudah menjaga anugerah ya dan kemurahan yang kita terima dari Tuhan. Saudara sekalian, yang kedua kita belajar komitmen itu bersifat total. Jadi bukan hanya komitmen itu dasarnya kemurahan Allah, tapi di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan komitmen itu bersifat total. Kenapa? Paulus mengatakan, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yaitu korban. Saudara sekalian, seperti gambar di sini ya. Seekor domba ya, seekor binatang dikorbankan. Di dalam gambaran sacrifice atau korban, itu selalu bersifat total, tidak pernah parsial. Tidak pernah kita mendengar domba cuma dipersembahkan setengah. Begitu kan? Dia hanya diikat tapi tidak disembelih. Atau dia disembelih, darahnya tidak dicurahkan. Tidak ada. Yang namanya sacrifice pasti total. Kalau bukan total, itu bukan sacrifice, saudara sekalian. Dalam definisi kata. Ya, jadi ketika kita bicara, Paulus bicara mengenai Roma 12 ayat 1 ini, dia berbicara apa? Hidup Kristen yang sudah terima kemurahan Allah itu sewajarnya, seharusnya total komitmen. Karena itu Paulus tidak mengatakan persembahkan hatimu, Paulus tidak mengatakan persembahkanlah jiwamu, Paulus tidak ngomong persembahkanlah dirimu, dia ngomong tubuh sebagai apa? Living sacrifice. Ada kata-kata persembahan yang hidup, sacrifice. Sacrifice kan tubuhnya. Dan total begitu kan, nggak ada orang mengorbankan cuman, maafkan ya, satu tanduk dari kambing, satu tanduk dari domba, nggak ada. Ketika dikorbankan binatang, total dikorbankan semuanya. Ketika Paulus menggunakan bahasa korban di sini, yang dia maksudkan adalah kalau kita komit pada Tuhan, total. Ya, komitmen itu bersifat total, saudara sekalian ya, bukan setengah-setengah. Jadi ketika Paulus bicara tubuh, persembahkan tubuhmu, dia bicara totalitas. Nggak cuma mata kita, nggak cuma kaki kita, nggak cuma suara kita, semuanya. Kalau Tuhan memberkati kita dengan suara yang baik ya, kita menyanyi dengan baik. Kita nggak cuma mempersembahkan suara loh. Pikiran kita juga untuk kemuliaan Tuhan. Hati kita itu untuk kemuliaan Tuhan, begitu kan? Tangan kaki kita, hidup kita sehari-hari juga untuk kemuliaan Tuhan. Total. Bayangkan misalnya ada seorang artis Kristen, begitu kan ya, diberikan suara yang bagus, acting yang bagus, begitu kan, tapi di luar pelayanan dan di luar apa yang dia lakukan, kehidupannya sangat duniawi. Itu bukan komitmen total. Saudara sekalian, kita nggak dipanggil cuma mempersembahkan talenta kita, keseluruhan diri kita. Jadi sambil kita melayani, sambil kita menjaga kekudusan. Ya kan? Kita melayani dengan baik di gereja, kita juga jaga wibawa dan kekudusan di keluarga kita. Ya kan? Kita juga melayani gereja dengan baik, kita jaga profesionalitas dan etika dalam pekerjaan kita. Itu namanya total, saudara sekalian. Ya, jadi tidak ada segmen-segmen yang terpisah begitu kan? Ya, kalau gereja saya total. Tapi kalau keluarga, ya itu lain cerita lah. Saya banyak masalah di keluarga. Sebetulnya nggak begitu, saudara sekalian ya. Jadi ketika Paulus bicara mempersembahkan tubuh sebagai korban yang hidup, itu totalitas. Darahnya dicurahkan semua. Ya, bedanya apa? Bedanya di perjanjian lama korban itu mati. Sedangkan di perjanjian baru disebut korban hidup, living sacrifice.
Ada orang bertanya, lebih mudah mana? Hidup buat Tuhan apa mati buat Tuhan? Susah dijawab. Mati buat Tuhan tidak mudah. Tapi sesudah mati, seperti Stefanus, selesai. Hidup buat Tuhan terus jalan. Banyak godaan dunia, ya. Banyak juga suara-suara ya yang mau mengacaukan kita keluar dari jalan komitmen ini. Jadi saudara sekalian, jadi korban hidup nggak lebih mudah, ya kan? Daripada misalnya menjadi korban ya, martir begitu kan? Nggak lebih mudah. Tapi intinya sama, totalitas. Ya. Jadi intinya begini saudara sekalian, ketika kita bicara komitmen yang total melayani Tuhan Yesus, ini satu hal kita harus ingat, tidak boleh ada kontradiksi antara komitmen kita dalam pelayanan kepada Yesus dengan komitmen kita dalam keluarga bagi Yesus, dengan komitmen kita dalam pekerjaan bagi Yesus. Kenapa begini? Ada orang yang memang komitmen dalam karirnya. Saya mengakui itu. Waduh, luar biasa. Karirnya naik cepat sekali. Komitmennya luar biasa sebagai pekerja. Tapi, nah ini ada tapinya. Ketika diminta pelayanan dan dia sudah bilang iya bisa melayani, dia seringkali berkata begini, aduh sorry ya, saya mesti ganti, saya mesti cancel. Aduh saya lupa, kamu tahulah saya ini kan banyak pekerjaan dan sibuk. Nah, di situ dia sudah menabrakkan komitmen dalam pekerjaan bagi Yesus dengan komitmen melayani di gereja bagi Yesus. Di situ tidak lagi total. Komitmen total itu selalu dalam satu harmoni. Jadi ketika dia profesional dan bekerja dengan baik, komitmennya menjadi saksi Tuhan di dunia kerja, ketika dia sudah bilang iya di gereja, dia tidak akan gunakan pekerjaan sebagai alasan sibuk, lupa melayani. Nggak mungkin. Total itu nggak ada pertandingan dan bentrok loh antara satu komitmen dan komitmen lain. Namanya total itu ditujukan pada Tuhan Yesus. Baik dia itu dalam pekerjaan, baik dalam keluarga, baik dalam gereja. Ya kan? Jadi saudara sekalian, jangan sampai kita menggunakan satu komitmen untuk berdalih melupakan komitmen lainnya. Wah, nggak bisa. Memang saya sudah janji melayani, tapi nggak bisa. Bagaimana? Ya kan, saya juga ada komitmen pekerjaan dan itu penting kan? Nah, dia tidak seperti itu sikapnya kalau total. Ya, kalau sikap total, bukan saya katakan dalam kenyataan tidak bisa terjadi, bisa. Kalau orang dapat pekerjaannya berbeda, yang jam kerjanya berbeda, tuntutannya berbeda, apakah mempengaruhi jadwal dia di gereja? Pasti. Tetapi sikapnya tidak dengan mengatakan, oh kalau begitu ya sorry ya, ini saya lebih penting. Itu bukan spirit komitmen total. Spirit komitmen total dalam keadaan demikian akan berkata, saya tetap mengusahakan the best yang saya bisa. Ya. Tidak bisa seperti yang saya janjikan di awal karena perubahan pekerjaan, tapi I do my best. Itu komitmen total. Ya. Bukan mempertandingkan mengatakan, kamu kan tahu saya sibuk. Mengertilah. Ini kan karir naik terus, diberkati oleh Tuhan. Nggak akan dia ngomong seperti itu. Itu bukan spirit total komitmen, saudara sekalian. Ya. Ada orang berkomitmen dalam keluarga dan dia juga sudah komit ya dalam pelayanan. Dia tidak akan menggunakan komitmennya untuk keluarga itu sebagai dalih untuk mengabaikan komitmennya pelayanan di gereja. Ya, karena dia mengerti total. Maka saudara sekalian, Hudson Taylor ya, seorang yang betul-betul committed ya sebagai misionaris di China, mengatakan dalam bahasa Inggris kan, Christ is either Lord of all or he's not Lord at all. Maksudnya apa? Kristus itu disebut Tuhan, itu Tuhan yang total. Tuhan atas semua aspek kehidupan, pekerjaan, pelayanan, keluarga, rekreasi, hobi. Itu dia Tuhan atas semua. Nggak mungkin dia cuma Tuhan atas sebagian. Kalau begitu dia bukan Tuhan sama sekali. Ya kan? Ada bahasa yang lain mengatakan kalau Yesus bukan Tuhan atas semua, dia bukan Tuhan sama sekali. If Christ is not Lord of all, he is not Lord at all. Jadi kita bicara komitmen total, itu mewakili totalitas ketuhanan Yesus. Kalau kita komit melayani Tuhan Yesus, itu total. Bidangnya macam-macam. Tetapi nggak ada pertandingan. Nggak ada konflik. Gereja ada komitmen pada Tuhan Yesus. Keluarga, kita komitmen pada Tuhan Yesus. Pekerjaan, kita komitmen pada Tuhan Yesus. Ya kan? Jadi kita tidak akan ada, karena Yesus adalah Tuhan atas keluarga, atas pekerjaan, dan atas gereja pelayanan. Nggak akan ada pertanyaan. Di dalam diri Yesus nggak ada kontradiksi. Nah, kalau kita komitmen total pada Tuhan Yesus, di dalam hidup kita nggak akan ada kontradiksi. Ya, antara keluarga, pelayanan,
dan pekerjaan. Semua harmoni dijalankan dengan I do my best. Saya memberi yang terbaik. Ya, itu sikapnya, saudara sekalian ya. Jadi komitmen kita, komitmen Kristen itu bersifat total, tidak parsial, karena kita percaya Yesus Tuhan atas gereja dan pelayanan. Dia juga Tuhan atas keluarga saya. Dia juga Tuhan atas pekerjaan saya. Dia Tuhan atas segala sesuatu. Nah, itu komitmen kita dia total. Ya, jadi nggak akan ada konflik, nggak akan ada pertandingan. Kalau sampai ada bentrok ini itu, selalu ada jalan keluar. Karena Yesus adalah Tuhan yang ajaib. Dia pasti carikan jalan keluar untuk orang yang berniat komitmen total. Nggak mungkin ada kata-kata, waduh, nggak ada jalan ini. Nggak ada. Di mana orang berkomitmen, di situ Tuhan buka jalan. Ya, jadi itu yang kedua, saudara sekalian. Ya, yang ketiga, komitmen itu bersifat logis. Kembali kepada Roma 12 ayat 1, ada kata-kata, itu persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ada kata-kata sejati. Yang di dalam bahasa Yunani pakai kata logikos. Yang diterjemahkan secara simpel harafiah logis. Komitmen yang total, logis. Komitmen tidak total, tidak logis. Komitmen yang total, rasional. Komitmen yang tidak total, emosional. Irasional. Saudara sekalian, jadi Paulus menggabungkan berapa hal ini untuk menggambarkan apa itu komitmen total. Dia adalah komitmen itu bersifat total, seperti sacrifice, korban. Cuma korban hidup ini ya. Dan ini bersifat reasonable, logical gitu loh ya, logis, saudara sekalian. Ibadah sejati ya, pelayanan yang total, komitmen yang total itu logis. Hidup dengan komitmen itu logis. Kalau orang sudah pilih satu bidang studi, seorang siswa, begitu kan, ya dia teruskan sampai selesai. Suka nggak suka dia sudah pilih dan dia bisa dan ada uangnya, logis. Lah kalau setiap tahun seperti di awal tadi kita bicara, setiap tahun dia ganti bidang tidak logis. Nggak ada komitmen, nggak logis hidupnya. Kalau sungguh-sungguh logis, itu pasti ada total komitmen. Ya. Pernikahan juga demikian. Kalau suami istri tetap committed satu sama lain ya, dalam sehat maupun sakit, susah maupun senang, itu logis. Janjinya kan begitu. Ya kan? Demikian pula dalam pelayanan, sudah menerima tugas yang dipercayakan oleh Tuhan melalui gerejanya, melalui kepemimpinan gereja. Kita jalankan. Apakah dalam perjalanan perasaan saya selalu senang? Tidak. Tapi logisnya kalau sudah ngomong ya, kita akan jalankan. Ya. Saudara sekalian, orang yang tidak sungguh-sungguh berkomitmen, sebetulnya hidupnya itu tidak logis. Tidak logis. Satu, tidak logisnya begini. Tuhan sudah begitu committed ya, begitu komitmen pada dia, begitu murah hati pada dia. Kok dia setengah-setengah buat Tuhan? Kan nggak logis. Kurang apa Tuhan? Apa yang Tuhan bisa berikan, Tuhan belum berikan. Anaknya, dirinya, dia sudah berikan. Tuhan nggak bisa memberi lebih lagi, saudara sekalian. Ya, apa-apanya masih tidak puas. Ya kan? Sehingga menurunkan level komitmennya. Itu nggak logis. Ya, jadi Paulus mengingatkan kita komitmen sejati, komitmen total itu logis. Kamu sedang menjalankan hidup dengan benar, dengan logis. Ya. Sebaliknya kalau orang berdiri di atas dua perahu, komitmennya setengah-setengah, itu nggak logis, bisa tenggelam, pasti tenggelam. Ya kan? Saudara sekalian, perhatikan orang yang tidak punya komitmen total, dalam satu pelayanan, dalam satu tindakan, dia bisa menggebu-gebu, tapi dalam waktu berikutnya hilang dari peredaran. Jadi orang pun mengatakan nggak masuk akal. Nggak logis loh. Dia ini kemana-mana bertanya kepada orang. Waduh, bagaimana saat teduhmu? Bagaimana pelayananmu? Dia begitu rohani, tiba-tiba hilang. Dia mengikuti perasaan, mengikuti tren, melihat tren duniawi, tergoda. Sehingga orang mengatakan logisnya di mana? Dulu kemana-mana ngecek dengan orang, saat teduhnya gimana? Baca Alkitabnya gimana? Bagaimana pelayanan? Oh, kamu pelayanan nggak boleh. Tapi ternyata dianya hilang. Tidak logis kan saudara sekalian kan? Itulah komitmen itu total. Dan komitmen melampaui feeling. Melampaui tren, melampaui akan suasana hati sesaat. Ya. Jadi ketika di dalam pelayanan ada masalah, misalnya saudara sekalian ya, orang yang bertotal komitmen, total komitmen itu dia akan cari solusi. Tapi kalau orang komitmen yang nggak total, ketika ketemu masalah dalam pelayanan, dia jadikan itu sebagai alasan tidak lagi melayani.
sorry ya, saya tidak bisa pelayanan. Kenapa? Gereja begini, jemaat begitu, orang ini begini. Nah, itu menjadi alasan. Karena memang tidak ada komitmen total. Kalau orang ada komitmen total, sesulit apapun kita cari jalan. Sama seperti suami istri mempunyai masalah yang besar dalam pernikahan, tapi karena mereka berdua komited, kita cari jalan, Tuhan pasti buka jalan. Mereka tidak akan berkata, waduh kita ini udah berantem beberapa kali ya soal ini ya. Sudah waktunya kali ya memikirkan ulang. Kita ini mesti tetap suami istri atau tidak? Kalau itu memang sudah ada niat. Ya, sudah ada niat saudara sekalian ya. Hatinya komitmennya memang tidak total ya. Maka saudara sekalian tidak komitmen melayani, komitmen setengah hati itu tidak logis. Itu irasional dan emosional. Ya, emosional. Jadi kalau Tuhan begitu baik, berkomitmen kepada kita sampai bukan hanya selamat, tapi selamat selamanya loh. Kan tidak logis kalau kita nggak berkomitmen. Kemana kita bisa pergi menjauhi Tuhan? Ujung-ujungnya ketemu Tuhan juga. Ya, kenapa tidak mulai dari sekarang? Kan logika begitu berkata. Mau lari kemana? Pemazmur mengatakan, Mazmur 139, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan? Ya, aku terbang, engkau ada di sana. Aku tidur, engkau ada di sana. Aku berkata, aku turun ke dunia orang mati, di sana juga ada engkau. Ya, jadi orang yang tidak berkomitmen sebetulnya sedang menjalani hidup yang tidak logis. Pikirannya tidak stabil, keputusannya tidak jelas, selalu mengikuti emosi dan suasana sesaat, tidak tenang, tidak berakar, tidak bertumbuh, dan akhirnya seperti student tadi di awal, tidak ada buahnya. Nothing. 5 tahun sekolah di luar negeri, pulang dengan gelar 0. Nggak ada gelar. Nothing, saudara sekalian. Komitmen setengah hati itu irasional, ya, dan tidak ada hasilnya. Dan kita tidak mau hidup percuma. Kita nggak mau melayani dengan percuma. Kita mau melayani berapa tahun pun Tuhan percayakan pada kita, ada hasilnya. Ada buahnya. Baik perubahan kematangan rohani kita, maupun orang-orang yang dapat berkat melalui pelayanan kita. Ya. Jadi, saudara sekalian, kita mengingat 3 tahap yang kita sudah bicarakan ya, baik itu level pengetahuan, doktrin, ya kan, Roma 1-11, kemudian juga mendorong kepada worship ya, dengan kerendahan hati kita sujud menyembah Tuhan yang begitu murah hati dan agung itu, dan melahirkan komitmen yang total ya, dilambangkan oleh korban hidup ya, artinya satu persembahan yang berkenan, kudus ya, kepada Tuhan ya, berkenan kepada Tuhan. Nah, pertanyaan berikutnya saudara sekalian, setelah kita mengerti natur komitmen total ini ya, bagaimana sih kita bisa teguh sebetulnya ya dalam komitmen yang total? Kita rindu komitmen kita yang total bukan hari ini saja, tapi terus total. Ya karena itu yang logis begitu kan. Tapi bagaimana ya bisa begitu? Maka kita masuk ke dalam saudara sekalian realita praktisnya ya. Yang pertama, bagaimana kita bisa teguh dan total dalam komitmen pelayanan? Yang pertama, pikiran kita diperbarui. Roma 12 ayat 2 itu kelanjutannya ya. Paulus mengatakan begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh, nah ada kata-kata ini saudara sekalian ya, yang kita mau pikirkan. Pembaharuan budi. Budi ini akal budi maksudnya ya. Pikiran. Nah, cara pikir itu harus diperbarui ya, terus-menerus sehingga kita bisa membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Apakah keputusan saya ini maunya saya atau kehendak Tuhan? Nah, orang yang pikirannya terus diperbarui oleh firman Tuhan, ya kan? Pelan-pelan cara pikir yang nggak benar itu dibuang begitu kan dalam proses pelayanan, cara pikir yang ya tidak sesuai dengan firman Tuhan dibuang, dan apa yang terjadi saudara sekalian? Kita lebih dekat, lebih sensitif, lebih aware akan kehendak Tuhan. Ya, kita bisa punya kesadaran itu ya. Ini berkenan pada Tuhan atau ini enggak. Tuhan tidak berkenan ya. Jadi dalam pikiran kita, dalam pelayanan, dalam komitmen total kita melayani Yesus, ini sebuah peperangan dalam pikiran. Ada pola pikir duniawi. Ada ya. Yang terus menyerang pikiran kita. This is the battle of the mind. Ya, pikiran melanglang buana ya kan, melupakan Tuhan, kemurahannya, dan tapi saat yang sama kita anak Tuhan, kita melawan pikiran itu. Pikiran yang mungkin menjadi skeptis dan mencurigai kebaikan Tuhan, kita juga lawan ya. Kemudian juga pikiran yang perbarui itu berarti melahirkan hikmat ya, supaya komitmen saya pada Tuhan di gereja, komitmen saya pada Tuhan di keluarga
dan di pekerjaan tidak boleh berkontradiksi. Karena dia adalah Tuhan yang sama atas semua bidang. Nah, itu kan memerlukan hikmat. Pikiran yang diperbarui akan bisa mengatur demikian. Ya, sehingga komitmen kita tetap bersifat total. Ya. Dan kita tidak mengizinkan suara-suara, pikiran-pikiran pengaruh duniawi ya yang berlawanan dengan firman Tuhan untuk menyusupi kita dalam pelayanan dan mengubah kemurnian motivasi kita. Kita nggak akan izinkan. Ya, jadi ini langkah pertama saudara sekalian, pikiran kita harus diperbarui, ya kan? Memang di dalam pelayanan misalnya kita ada tugas-tugas yang rutin kita kerjakan. Tetapi meskipun pelayanan itu rutin dan baik, kalau rutin itu baik begitu ya, tapi pikiran harus diperbarui. Kenapa? Karena ada peperangan rohani yang dimulai dari pikiran kita. Yaitu cara pikiran tidak sesuai dengan firman Tuhan. Baik tentang keluarga, tentang pelayanan, tentang Tuhan, tentang hidup, tentang kesenangan. Yang terus berusaha mengalahkan kita dan berusaha menaklukkan kita. Kita masih lawan. Itu sebabnya dikatakan pikiran kita harus dibaharui terus-menerus. Ya, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sampai kamu bisa membedakan. Jadi kita lebih sensitif. Yang kedua tentunya untuk kita bisa teguh dan total dalam komitmen pelayanan, kita mesti mengizinkan emosi kita tuh ditaklukkan. Saudara, secara teori pikiran mengatur emosi. Secara kenyataan emosi yang mengatur pikiran. Banyak orang menggunakan pikirannya untuk membenarkan emosinya. Ada satu orang Kristen jatuh cinta kepada seorang yang tidak percaya pada Tuhan, bahkan cenderung membenci Tuhan. Emosinya sudah terikat. Tetapi dia bisa menggunakan pikiran dan pembenaran supaya membenarkan emosinya. Padahal itu tindakan salah. Nah, betapa kuat bahayanya emosi yang tidak ditaklukkan di bawah firman Tuhan. Kita adalah makhluk emosi. Sebelum kita berpikir, kita merasa dulu. Ya kan? Tetapi emosi ini harus ditaklukkan. Karena kalau tidak, nggak bisa komitmen total. Ya kan? Ketika seorang pria mengatakan, saya akan berhenti mencari, saya sudah menemukan, saya akan menikah dengan gadis ini, emosi harus ditaklukkan. Apapun yang dia rasakan ketika melihat perempuan lain, itu harus ditaklukkan. Komitmen melampaui semuanya. Ya. Saudara, emosi itu memang emosi kita, perasaan kita itu memang sangat tergantung kepada situasi. Ya, jadi apa yang kita nonton di YouTube, apa yang kita lihat di Instagram, tiba-tiba bisa mengubah emosi. Betapa merananya hidupku ya. Ketika melihat orang lain di Instagram ceria, ya tanda kutip bahagia, begitu kan keluarganya, kemudian awet muda, tiba-tiba emosi itu berubah, ya kan? Emosi kita menerima, menyerap mentah-mentah apa yang orang katakan, apa yang mata kita lihat. Maka ketika pikiran kita dibarui, emosi kita termasuk ditaklukkan. Saudara sekalian ya. Jadi kalaupun kita mengalami kegelisahan, kesedihan, kekecewaan dia dalam perasaan kita, bawa itu kepada Tuhan. Ya kan? Komitmen total itu melampaui emosi yang terus berubah. Dan emosi itu akan dibawa untuk ditaklukkan oleh pikiran yang diperbarui sehingga komitmen kita bisa tetap bersifat teguh dan total. Ya, bukan berarti kita ini jadi orang nggak ada perasaan. Oh, jelas ada perasaan, saudara sekalian ya. Kita nggak bisa nggak ada begitu ya. Kita berduka cita dengan orang berduka cita, kita bersuka cita dengan orang bersuka cita. Tapi kita tidak akan membiarkan emosi itu menakluk atau mengontrol ya dan mengarahkan keputusan kita. Komitmen melampaui itu. Ya. Dan yang ketiga, saudara sekalian, adalah kehendak yang konsisten. Disinilah letak komitmen. Kehendak. Ya. Saudara sekalian, orang harus ada kehendak yang kuat. Pikiran dia bisa kalut, emosi dia bisa gundah gulana. Tapi kalau dia katakan, pokoknya saya sudah janji melayani, saya akan melayani. Itu kehendak. Ya, itu keputusan dan itu yang komitmen. Saudara, ada seorang istri yang mengalami lupa ya karena usia lanjut begitu ya, mengalami Alzheimer. Dia ada keturunan memang. Sampai begitu parahnya nggak kenal suaminya. Kamu siapa? Siapa nama kamu? Saya ini namanya. Saya suami kamu. Oh. Tapi dia nggak ngerti. Megang sendok sudah nggak bisa. Pakai baju sendiri sudah nggak bisa. Dia bingung ketika lihat pakaian. Apa ya ini ya? Ini apa? Saudara sekalian, ada orang berkata kepada suaminya gini, dia sudah nggak kenal kamu, pernikahan kamu sudah mati sebetulnya. Dia nggak kenal kamu, pernikahan kan saling, ya mengasihi. Dia nggak bisa mengasihi kamu, kamu terus melayani dia. Taruh saja di rumah jompo,
Saudara, ada orang ngomong begitu kepada suami ini. Taruh saja itu istrimu di rumah jompo. Jangan mau hidup seperti itu. Apa yang suami ini katakan? Saya sudah komitmen di hadapan Tuhan. Apa yang saya sebutkan? Sehat, sakit. Susah, senang. Kelancaran, kesulitan. Sampai maut memisahkan. Saya nggak akan. Badan saya masih kuat. Pikiran saya masih jernih. Tenaga saya masih kuat. Saya akan rawat dia. Di rumah. Ya, silakan dibantu. Tapi dia tidak akan pindah ke rumah jompo. Itu komitmen. Ya, itu kehendak yang konsisten, saudara sekalian. Dan itulah yang membuat hidup seseorang indah di hadapan Tuhan dan indah di hadapan dunia. Komitmen. Ya, dan kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara sekalian, kita diberikan kekuatan dan diberikan panggilan untuk berkomitmen total kepada Tuhan. Ya, melampaui kalkulasi untung rugi, melampaui emosi sesaat. Ya, sebuah keputusan atau kehendak untuk tetap melayani apapun situasinya dan berapa mahal pun harganya. Ya, toh Tuhan begitu murah hati dan penuh kasih kepada kita. Ya, sewajarnya, selogisnya kita berkomitmen total kepada Dia. Oke, saudara sekalian, demikian sharing firman Tuhan ya pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, saya yakin kita bisa berinteraksi baik dengan sharing ataupun tanya jawab. Saya kembalikan ya kepada contoh Lady mungkin atau kepada saudara. Silakan. Iya, betul. STTRI dikenal sebagai seminari Injili dengan kualitas akademik yang bermutu karena pengajar-pengajar yang berkualitas. STTRI adalah tempat yang sangat baik bagi saya untuk membentuk saya menjadi seorang hamba Tuhan, baik secara akademik maupun non-akademik. Dalam menjalani proses pembentukan di STTRI, saya diberikan ruang untuk mengeksplorasi berbagai potensi dan kemampuan diri yang Tuhan percayakan dalam hidup saya, seperti berpikir kritis, hidup disiplin, dan melayani Tuhan dengan ketulusan hati. Di samping itu, melalui wadah kehidupan di asrama, juga praktik pelayanan, saya didorong untuk mengekspresikan iman saya secara otentik dalam kehidupan sehari-hari dan pelayanan. Saya juga belajar mengenal Allah melalui dosen-dosen yang sangat-sangat luar biasa. Ya. Bukan hanya saja mereka membimbing saya secara akademik, tetapi saya juga belajar dari kehidupan mereka ketika mereka berinteraksi dengan saya dan juga melalui pelayanan mereka yang luar biasa. Saya mampu menerapkan apa yang saya pelajari dalam pelayanan sekolah minggu dan remaja. Iya, betul. Saudara rindu untuk menjawab beban yang Tuhan berikan sebagai calon pelayan Tuhan? Bergabunglah bersama kami di STTRI, Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia.